Tahukah Anda, transaksi e-commerce di Indonesia diprediksi naik lebih dari 50% pada tahun 2025. Dengan pertumbuhan pesat ini, UMKM yang belum masuk pasar digital bisa tertinggal jauh. Data dari Bank Indonesia, BI, dan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 689 triliun pada 2023 dan diprediksi akan melampaui 1.000 triliun pada 2025. Pertanyaannya, apakah UMKM Indonesia sudah siap? Faktanya masih ada lebih dari 60% UMKM di Indonesia yang belum terdigitalisasi. Mereka masih bergantung pada penjualan offline, sementara tren belanja masyarakat semakin beralih ke online. Jika UMKM tidak segera beradaptasi, mereka akan kehilangan pangsa pasar yang besar. Bahkan, dengan adanya kebijakan pemerintah yang semakin mendukung digitalisasi seperti program Bangga Buatan Indonesia, BBI, dan insentif pajak untuk UMKM digital, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Jadi, bagaimana cara UMKM memanfaatkan lonjakan e-commerce ini? Bagaimana kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi digital? Dan bagaimana Darbe Group bisa berperan dalam tren besar ini? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis tajam dari Darbe Nusantara. Pertumbuhan e-commerce yang mencapai 50% pada 2025 bukan sekadar angka, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi digital Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat digitalisasi UMKM, mulai dari insentif, pajak, kemudahan akses pembiayaan, hingga peningkatan infrastruktur digital. Peran pemerintah dalam digitalisasi UMKM pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 30 juta UMKM go digital pada 2025. Saat ini, baru sekitar 22 juta UMKM yang sudah berjualan online. Untuk mengejar target ini, pemerintah telah meluncurkan beberapa program strategis. Bangga Buatan Indonesia, BBI, kampanye untuk mendorong masyarakat membeli produk lokal di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia BI, mempercepat adopsi QRIS untuk transaksi digital yang lebih efisien dan inklusif. Per Desember 2024, pengguna QRIS telah mencapai 50 juta, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Sumber, Bank Indonesia Januari 2025. Subsidi ongkir dan insentif pajak. Pemerintah bekerja sama dengan e-commerce untuk memberikan bebas ongkir bagi UMKM lokal serta keringanan pajak bagi pelaku usaha yang sudah terdigitalisasi. Tren perubahan perilaku. Konsumen perubahan perilaku belanja masyarakat juga mempercepat pertumbuhan e-commerce. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, 2024, menunjukkan bahwa 70% konsumen Indonesia lebih sering belanja online dibandingkan belanja langsung di toko. Hal ini didorong oleh maraknya aplikasi belanja digital and live shopping di TikTok, Shopee, dan Instagram. Meningkatnya penggunaan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana yang membuat transaksi lebih mudah. Ekspansi logistik dan pengiriman, cepat yang memastikan barang sampai dalam waktu singkat. Bahkan, tren live shopping kini mendominasi, dengan 70% konsumen lebih tertarik membeli produk yang ditampilkan secara langsung oleh penjual. UMKM yang tidak segera beradaptasi dengan tren ini akan tertinggal jauh dari pesaing yang sudah go digital. Dengan semua kebijakan dan tren ini, bagaimana dampaknya bagi dunia usaha, terutama UMKM, startup, dan sektor industri besar? Mari kita bahas dalam analisis dampak berikutnya. Lonjakan e-commerce 50% pada 2025 bukan sekadar angka, tetapi sinyal besar bahwa UMKM harus segera beradaptasi dengan era digital. Jika tidak, mereka bisa kehilangan pasar yang terus berkembang pesat. UMKM yang masuk ke e-commerce bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak terbatas secara geografis. Contohnya, banyak brand lokal seperti Erigo dan Scarlett sukses memanfaatkan marketplace untuk ekspansi global. Persaingan ketat. Semakin banyak UMKM yang masuk ke e-commerce, semakin sengit persaingannya. UMKM harus memiliki strategi, branding, harga kompetitif,
dan pelayanan cepat agar bisa bertahan. Modal dan digitalisasi UMKM yang belum memiliki infrastruktur digital mungkin akan kesulitan. Pendanaan dari koperasi digital atau venture builder, seperti yang dilakukan Koin Darbe dan PT Hana Inti Berjaya, bisa menjadi solusi. 2. Dampak ke industri besar dan perdagangan rantai. Distribusi berubah. Produsen besar kini lebih banyak menjual langsung ke konsumen, D2C melalui e-commerce, memotong jalur distributor tradisional. Ekspansi ke pasar ekspor, produk-produk frozen food, ikan segar, dan bahan pangan olahan dari Indonesia semakin banyak yang masuk ke pasar global melalui platform digital. Ini menjadi peluang besar bagi perusahaan seperti PT Darbe Kelana Makmur dan PT Bareka Lintas Indonesia. 3. Dampak ke investasi dan tenaga kerja. Investasi di sektor logistik dan fintech melonjak, karena dua sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan e-commerce. Lapangan kerja digital bertambah. Perlu lebih banyak tenaga kerja di bidang digital marketing, warehouse management, dan customer service online. Kesimpulan sementara, UMKM yang cepat beradaptasi akan menjadi pemain besar di era digital, sementara yang masih tertinggal harus segera mencari solusi untuk bertahan. E-commerce. Indonesia melesat, tapi siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir? UMKM yang cepat beradaptasi dengan digitalisasi akan menjadi pemenang. Berikut ini solusi dan proyeksi bagi pelaku usaha yang ingin menguasai pasar digital. Solusi untuk UMKM dan pelaku usaha gunakan marketplace dan media sosial. Secara maksimal UMKM wajib masuk ke platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga TikTok Shop. Brand yang memanfaatkan media sosial untuk promosi bisa meningkatkan penjualan hingga 70% lebih cepat. Digitalisasi logistik dan pembayaran dengan menggunakan sistem manajemen stok otomatis, UMKM bisa menghindari kehabisan barang di tengah lonjakan permintaan. Selain itu, layanan pembayaran digital, QRIS, e-wallet, dan BNPL, Buy Now, Pay Later, menjadi standar baru dalam transaksi online. Optimalkan branding dan keunikan produk di tengah persaingan e-commerce yang ketat. UMKM harus menawarkan value yang unik. Produk yang memiliki keunikan, cerita, dan diferensiasi akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. 2. Proyeksi tren e-commerce di 2025. Pertumbuhan e-commerce Indonesia bisa mencapai 1,1 triliun pada 2025. Sumber Kata Data, Januari 2025. Kategori yang paling berkembang, FMCG, Fast Moving Consumer Goods, Frozen Food, Fashion Lokal, dan Produk Halal. Fintech and Digital Banking akan menjadi backbone pembayaran online. Peran kebijakan pemerintah telah mengeluarkan insentif bagi UMKM digital melalui subsidi iklan digital dan pelatihan bisnis online. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, memperketat aturan e-commerce untuk melindungi konsumen dari produk ilegal. Kesimpulan, siapa yang cepat beradaptasi dia yang akan menang. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi UMKM yang ingin bertahan di era e-commerce. Digitalisasi e-commerce bukan hanya peluang bagi UMKM, tetapi juga bagi perusahaan besar yang siap beradaptasi. Darbe Group sebagai konglomerasi, bisnis di berbagai sektor, memiliki banyak unit usaha yang bisa memanfaatkan tren e-commerce ini. Berikut adalah bagaimana Darbe Group bisa berperan aktif dalam revolusi digital ini. 1. Darbe Link, solusi digital UMKM menuju e-commerce PT. Risna Darbe Link dengan platform Darbe Link adalah kunci utama bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Platform ini menyediakan layanan e-commerce terpadu, mulai dari toko online, instan untuk UMKM yang ingin menjual produk secara langsung. Integrasi dengan marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Sistem manajemen stok dan logistik otomatis untuk efisiensi bisnis. Pelatihan digital marketing dan strategi branding online bagi UMKM. Darbe Link akan menjadi jembatan emas bagi ribuan UMKM untuk naik kelas dan sukses di dunia e-commerce. Koin Darbe. Koperasi digital untuk UMKM. Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM dalam e-commerce adalah modal kerja dan akses keuangan. Inilah peran Koperasi Inti Nusantara Darbe, Koin Darbe.
yang menyediakan pinjaman modal usaha berbunga rendah bagi UMKM digital, fasilitas BNPL, Buy Now Pay Later, untuk supplier dan reseller UMKM, ekosistem koperasi digital yang mempercepat inklusi keuangan UMKM. Dengan dukungan koin Darbe, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa bersaing dengan brand besar di e-commerce. 3 PT Bareka Lintas Indonesia, distributor pangan digital bisnis pangan, menjadi salah satu kategori paling berkembang dalam e-commerce. Disinilah PT Bareka Lintas Indonesia hadir sebagai distributor pangan yang mendukung rantai pasok digital, memastikan pasokan bahan baku untuk UMKM kuliner online, menyediakan sistem pemesanan digital B2B bagi restoran dan usaha F&B, mengoptimalkan logistik dengan teknologi Smart Warehouse and Tracking Real Time. Dengan ekspansi e-commerce, distribusi pangan Darbe Group akan semakin efisien dan luas. PT Darbe Kelana Makmur, ekspor produk perikanan digital, permintaan ikan segar dan frozen meningkat di e-commerce. PT Darbe Kelana Makmur telah berinovasi dengan menjual produk ikan beku langsung ke konsumen via platform digital, mengembangkan sistem pre-order ikan segar untuk restoran dan hotel berbasis aplikasi. Dengan transformasi digital, ekspor ikan bisa lebih cepat dan efisien. Kesimpulan, Darbe Group mendukung digitalisasi UMKM. Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam percepatan digitalisasi UMKM. Dengan ekosistem bisnis yang kuat, Darbe Group menjadi bagian dari revolusi digital e-commerce Indonesia. Bersama Darbe Group, UMKM siap naik kelas dan menguasai pasar digital. Digitalisasi UMKM bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan pertumbuhan e-commerce yang diprediksi naik 50% di tahun 2025, UMKM yang tidak segera masuk ke pasar digital akan semakin tertinggal. Pemerintah sudah memberikan banyak dukungan, dari regulasi, insentif, hingga pembiayaan fintech. Sekarang giliran UMKM bertindak. UMKM yang beradaptasi dengan e-commerce akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara global. Produk-produk lokal seperti makanan olahan, kria, dan fashion memiliki potensi ekspor yang luar biasa jika didukung oleh strategi digital yang tepat. Inilah saatnya memanfaatkan platform seperti Darbe Link dan ekosistem Darbe Group untuk menembus pasar digital lebih luas. Sebagai pelaku usaha, apa yang harus Anda lakukan? Segera digitalisasi usaha Anda. Manfaatkan e-commerce, media sosial, dan platform digital lainnya. Cari mitra yang tepat. Gunakan layanan seperti Darbe Link yang dirancang khusus untuk membantu UMKM Go Digital. 3. Manfaatkan insentif pemerintah. Ada banyak program dukungan bagi UMKM digital, jangan sampai terlewatkan. 4. Bangun daya saing. Pastikan produk Anda berkualitas, memiliki branding yang kuat, dan bisa bersaing di pasar global. Seperti kata pepatah Jawa, sapa temen bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan jalannya. UMKM yang serius bertransformasi, digital akan menikmati pertumbuhan yang pesat. Apa pendapat Anda tentang masa depan e-commerce dan UMKM di Indonesia? Beri komentar di bawah. Jangan lupa, like video ini jika bermanfaat. Subscribe Darbe Nusantara agar tidak ketinggalan insight bisnis terbaru. Share video ini ke teman-teman pengusaha agar lebih banyak UMKM bisa berkembang di era digital. Darbe Nusantara, berita, bisnis, dan peluang. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya, saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama, usaha tumbuh kuat selamanya. Teknologi bantu rezeki melaju, saatnya sukses terus maju. Pasar digital makin pesat, UMKM harus lebih cermat. Inovasi